Baik Ibu dan teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kristianus Nong Erwin, NIM 0211723, semester 9. Nama saya Athanasius F. Artifulas, NIM 0211730, semester 9. Nama saya Alexander Lawotan, NIM 0211738, semester 9. Kami akan mempresentasikan materi integrasi. Yang pertama, metode trapezoida. Pendekatan trapezoida dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi Y sama dengan Fx dengan subinterval xi, xi tambah 1 menggunakan trapesium. Untuk memahami pendekatan yang digunakan, pembaca dapat melihat sebagai berikut. Fungsi proses integrasi menggunakan metode trapezoida dapat dituliskan pada persamaan berikut. Ada batasnya adalah A sampai dengan B Fx terhadap Dx sama dengan limited M tak terhingga sigma M I sama dengan 1 Ci tambah 1 kurang Ci kali F Ci tambah 1 tambah F Ci per M. Ci sama dengan A tambah buka kurung B kurang A tutup kurung per N kali I. Visualisasi integrasi numerik menggunakan metode trapezoida teman-teman bisa melihat pada gambar di atas. N merupakan nilai subinterval dan M merupakan jumlah panel trapesium yang digunakan. Error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan. Ada batasnya adalah A sampai dengan B H X min buka kurung B kurang A pangkat 3 per 12 M pangkat 2 F kuadrat elemen, di mana elemen merupakan nilai antara A dan B. Contoh soal. Hitunglah kembali nilai integrasi persamaan pada contoh menggunakan metode trapezoida dengan jumlah panel M sama dengan 2. Jawab. Penyelesaian numerik menggunakan trapezoida dengan jumlah panel 2 dapat dilakukan dengan menentukan lokasi titik evaluasi. Berdasarkan 3 batas subinterval yaitu pada A buka kurung B kurang A per 2 dan B, perhitungan integral menggunakan ketiga titik evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Ada batasnya adalah A sampai dengan B X pangkat 2 terhadap Dx sama dengan buka kurung 0,5 tutup kurung kali buka kurung 0,25 tambah 1,25 tutup kurung per 2 sama dengan 0,375. Berdasarkan persamaan, kita dapat mengembangkan fungsi R yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan integral metode trapezoida. Sintaks fungsi terhadap tersebut adalah sebagai berikut. Visualisasi integrasi metode trapezoida dengan 2 panel, teman-teman bisa melihat pada gambar di atas. Berikut contoh coding untuk mencari integrasi metode trapezoida. Teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini. Kita dapat menghitung kembali integral persamaan menggunakan fungsi trap yang telah dibuat. Berikut adalah sintaks yang digunakan. Trap function x, x,2, A sama dengan 0, B sama dengan 1, M sama dengan 2 tutup kurung. Visualisasi simulasi pemilihan jumlah panel minimum metode integrasi trapezoida terdapat pada gambar di atas. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh dari nilai panel minimal sebesar M sama dengan 20. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa metode trapezoida lebih efisien dalam proses komputasi dibandingkan metode Riemann. Metode Simpson. Metode Simpson membagi subinterval AB menjadi N subinterval, di mana N merupakan bilangan genap. Untuk setiap pasang subinterval, luas area di bawah fungsi Fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Misalkan U lebih kecil V lebih kecil W merupakan titik sembarang pada suatu fungsi yang akan dicari integralnya yang terpisah sejauh H. Untuk X elemen U, W, kita ingin menafsir fungsi Fx menggunakan parabola yang melalui titik U, fungsi dari Fu, V, fungsi dari Fv, dan W, fungsi dari Fw. Terdapat tepat satu parabola Px yang dapat dibentuk dari ketiga titik koordinat tersebut yang ditujukan melalui gambar di bawah ini. Px sama dengan fungsi dari Fu, X kurang V, X kurang W per U kurang V, U kurang W tambah fungsi dari Fv, X kurang U, X kurang W per V kurang U, V kurang W tambah fungsi dari Fv, X kurang U, X kurang V, W kurang U, W kurang V.
Sebagai taksiran luas di bawah kurva Y sama dengan fungsi fx digunakan ada batasnya integral UW Px dx. Hasil integrasi kurva persamaan dapat disajikan pada persamaan di bawah ini. S padan H/3 FO tambah 4 N kurang 1 sigma dari N kurang 1 I sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya. Fi tambah 2 sigma dari N kurang 2 I sama dengan 2, 4, 6 Fi tambah Fn. Persamaan di atas disebut sebagai kaidah Simpson sepertiga atau 1/3 karena terdapat koefisien 1/3 pada bagian depan persamaan tersebut. Persamaan tersebut juga mudah diingat karena mengingat pola koefisien persamaan tersebut adalah 1, 4, 2, 4, 2 dan seterusnya 2, 4, 1. Namun penggunaan kaidah 1/3 Simpson mengharuskan jumlah subinterval n genap. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Error dari metode Simpson 1/3 dapat dihitung menggunakan persamaan ada batasnya AB H X dx sama dengan min B kurang A pangkat 5 per 180 F4 di mana bilangan real merupakan nilai antara A dan B. Yang berikutnya algoritma metode Simpson. Pertama, tentukan fungsi fx dan selang integrasinya A, B. Yang kedua, tentukan jumlah subinterval n. Yang ketiga, hitung nilai selang subinterval H sama dengan B kurang A per n. Yang keempat, tentukan awal integrasi XO sama dengan A dan akhir XN sama dengan B dan hitung nilai FA dan FB. 5. Untuk X sama dengan 1, 2 dan seterusnya N kurang 1. Jika ganjil hitung 4 kali Fx. Jika genap hitung 2 kali Fx. Yang keenam, jumlahkan nilai-nilai taksiran tersebut menggunakan persamaan pada contoh 9.14 yang di atas. Berdasarkan algoritma tersebut, kita dapat membentuk fungsi Simpson yang dapat digunakan untuk melakukan integrasi menggunakan metode Simpson 1/3. Berikut adalah sintas yang digunakan. Jadi inilah coding di dalam MATLAB yang akan digunakan. Yang berikut contoh soal. Hitung integral persamaan di bawah ini dengan menggunakan jumlah panel M sama dengan 8. Ada batasnya O 1 per 1 tambah X dx. Jawab. Lebar selang H dapat dihitung sebagai berikut. H sama dengan 1 kurang 0 per 8 sama dengan 0,125. Integral persamaan tersebut selanjutnya dapat dihitung menggunakan persamaan pada gambar di atas 9.14. S isomorfik 0,125 per 3 FO tambah 4F 0,125 tambah 2F 0,25 dan seterusnya tambah FI isomorfik 0,69412. Fungsi Simpson juga dapat menghasilkan nilai yang serupa dan perhitungan manual yang telah dilakukan. Baik, di bawah inilah sintaks yang akan digunakan. Metode kuadratur Gauss. Secara umum, integrasi Gauss berusaha memperoleh pendekatan luas di bawah kurva fungsi dengan memecah fungsi tersebut menjadi faktor bobot C dan F buka kurung X tutup kurung yang merupakan polinomial pendekatannya. Integral diperoleh melalui hasil kali dari bobot dan fungsi polinomial. Jumlah bobot dan fungsi yang digunakan bergantung pada ordn polinomial yang akan digunakan untuk mengestimasi integral suatu fungsi. Bentuk umum dari kaidah Gauss tersebut ditampilkan di bawah ini. Integral batas bawah min 1 batas atas 1 F dalam kurung X tutup kurung dt perkiraan C1F dalam kurung X1 tutup kurung tambah C2F buka kurung X2 tutup kurung tambah CNF buka kurung XN tutup kurung, di mana C merupakan faktor bobot dan X merupakan titik evaluasi. Nilai faktor bobot dan nilai masing-masing titik evaluasi disajikan pada tabel berikut ini. Fungsi yang akan dicari nilai integralnya pada umumnya tidak hanya memiliki daerah batas min 1 dan 1.
sehingga pendekatan kuadratur Gauss tidak dapat digunakan secara langsung pada fungsi yang tidak memiliki batas tersebut. Agar kuadratur Gauss tetap dapat digunakan, fungsi tersebut perlu dilakukan transformasi. Proses transformasi dituliskan pada persamaan berikut. Integral batas bawah A batas atas B f dalam kurung x dx sama dengan b kurang a per 2 integral min 1 f buka kurung a tambah b tambah buka kurung b kurang a tutup kurung t per 2 dt. Algoritma kuadratur Gauss Legendre. 1. Tentukan fungsi fx dan selang integrasinya AB. 2. Lakukan transformasi fungsi tersebut hingga diperoleh fungsi dengan selang min 1, 1 menggunakan persamaan. 3. Tentukan orde polinomial n yang akan digunakan. 4. Lakukan proses integrasi dengan mengalihkan faktor bobot z dengan f xi seperti yang ditujukan pada persamaan. Kita dapat membangun suatu fungsi pada R untuk melakukan integrasi Gauss berdasarkan algoritma berikut. Sintaks fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Contoh soal, hitunglah integral fungsi berikut menggunakan metode Gauss Legendre 2 titik. Integral batas bawah 1 batas atas 2 dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung dx. Jawab. Agar fungsi tersebut dapat dicari nilai integralnya menggunakan metode Gauss Legendre, fungsi tersebut perlu ditransformasi terlebih dahulu. Integral batas bawah 1 batas atas 2 dalam kurung x kuadrat tambah 1 tutup kurung dx sama dengan 0,5. Integral batas bawah min 1 batas atas 1 dalam kurung 1,5 tambah 0,5 t tutup kurung pangkat 2 tambah 1 tutup kurung dt. Jadi dalam hal ini f dalam kurung t tutup kurung sama dengan dalam kurung 1,5 tambah 0,5 t pangkat 2 tambah 1. Maka integral batas bawah 1 batas atas 2 dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung dx sama dengan 0,5 dalam kurung 1 kali f dalam kurung 1 per akar kuadrat 3 tutup kurung tambah 1 kali f dalam kurung 1 per akar pangkat 3 tutup kurung. Perkiraan 3,333333333. Kita juga dapat menggunakan fungsi Gauss Legendre untuk melakukan integrasi Gauss Legendre pada 2 titik. Berikut adalah sintaks yang digunakan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Ibu dan teman-teman.